Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Ku tahu Tuhan, tiada yang mustahil bagimu, karena Kau Allah yang dahsyat, karena Kau Allah yang hebat, karena Kau Allah yang berkuasa atas segalanya. Yesus, Yesus. Ku percaya tangan-Mu bekerja dan karya-Mu sempurna, Tuhan. Penuhi kami dengan kudus-Mu, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami Tuhan, pakai hidup kami, maka segala yang ku perbuat semua karena-Mu Tuhan, semua untuk-Mu Tuhan, semua bagi-Mu Tuhan. Pekerjaan-Mu sempurna, pekerjaan-Mu yang terbaik, kuasa-Mu sempurna Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kau sanggup, ku percaya Kau sanggup melakukan segala mujizat. Yesus, oh Tuhan.
Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita dipertemukan dalam kasih Kristus. Dalam pertemuan ini kita akan manfaatkan untuk memikirkan kebenaran firman Tuhan, ya saudara. Untuk itu kita akan mulai dengan doa, ya. Tuhan, kami akan membicarakan kebenaran kuasa daripada firman Tuhan, sehingga Roh Kudus berkenan menuntun kami, sehingga kami mengerti apa itu firman yang disampaikan kepada kami dan kami imani. Dan Tuhan berkata, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya ingin membacakan untuk saudara-saudara di dalam kitab Mazmur, ya. Mazmur pasal 91. Ya, saya bacakan lebih baik dari ayat 1 itu bagus sekali sampai ayat yang ke-7, ya. Mazmur 91
ayat 1 sampai 7 ya. Dikatakan begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi ya, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sampai di sini, saudara. Saudara, setiap orang tahu ya, bahwa hidup di dunia ini ya, tidak ada seorang manusia pun yang tidak mengalami susah, menderita, sakit, mati. Tidak ada, semua mengalami seperti itu. Sebab dunia ini adalah tempatnya penderitaan, kesusahan, kesukaran, penyakit, mati. Itu dunia ini. Siapapun manusia, bangsa apapun juga yang hidup di dunia ini pasti mengalami ini. Jangan saudara berpikir hanya orang-orang yang miskin, orang-orang yang bodoh saja yang menderita. Orang yang kaya, orang yang pintar, bahkan orang yang mempunyai pangkat yang tinggi sekalipun, dia pasti mengalami susah, menderita, sengsara, dan mati. Tak bisa tidak. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, saudara-saudara,
Tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Harus mengalami ini. Tidak ada orang yang tidak mengalami ini. Di dalam susah, menderita, sakit, dan mati itu, manusia ditekan supaya takut, khawatir, gelisah. Tapi memang tidak ada jalan lain. Mau kemana kita ini? Karena itu memang sudah menjadi kenyataan hidup di dunia ini. Kita mau lari kemana? Tidak bisa. Pasti mengalami ini. Lantas jalan keluarnya. Tidak ada jalan keluarnya. Sudahlah, saudara berusaha dengan cara bagaimanapun juga tidak bisa. Sudah, saudara bisa, mungkin ya agak keras ya, maaf. Saudara boleh sekolah dokter sampai pintar. Sebab di dalam dunia kedokteran itu dijelaskan tentang kesehatan. Itu pun tidak bisa menjamin kita, saudara. Dokter pun juga mengalami sama, susah, menderita, sakit, mati. Dokter pun juga mengalami. Jadi tidak ada jalan keluar. Nah, karena itu tadi di dalam ayat yang pertama, ya, saudara perhatikan, orang yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. Coba saya ulangi lagi, saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. Ayat 2. Dan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Jadi saudara, orang yang berlindung ya dalam lindungan Allah itu saja yang selamat. Sebab ayat yang kedua, Allahku, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Saudara, jalan satu-satunya yang bisa menyelamatkan dari susah, menderita, sakit, dan mati. Jalan satu-satunya yang melepaskan kita daripada takut, khawatir, gelisah, dan mati. Itu hanya Tuhan, perlindunganku, kubu pertahananku yang kuat. Itu
perlindungan Tuhan itu digambarkan seperti benteng. Ya, kita dibentengi. Saudara tahu zaman dulu ya, sebelum ada senjata seperti sekarang ini, kalau orang hidup di dalam benteng, ya, di dalam benteng itu tembok tinggi, ya, sebelumnya di luarnya tembok itu digali sungai yang dalam, yang luas, supaya tidak bisa diseberangi, ya. Dan temboknya itu tinggi supaya tidak bisa dipanjat. Orang yang hidup di dalamnya itu aman, damai, sentosa, selamat. Oleh sebab itu, dulu orang tuh membuat benteng-benteng yang kuat. Sampai kalau saudara membaca sejarahnya Tiongkok umpamanya, ada The Great Wall. Itu apa itu? Benteng yang besar, yang kuat, bahkan yang panjangnya itu sampai dikatakan ya lebih daripada 6.000 mile. Panjang sekali, sehingga musuh tak mungkin bisa menyerang satu tempat yang panjangnya 6.000 mil atau lebih, tidak tahu ya. Cuma itu perkiraan, tapi yang jelas itu panjang sekali. Musuh tak bisa masuk. Tapi sudah tahu ya, sekarang itu The Great Wall, atau yang disebut benteng yang panjang itu cuma jadi kenangan tok, tidak ada artinya, jadi kenangan saja. Dengan kata lain, bahwa di dunia ini tidak ada perlindungan. Di dunia ini tidak ada tempat untuk kita bisa selamat, tidak ada. Kecuali tadi dikatakan di dalam ayat 1 dan 2 itu ya, bahwa Tuhan adalah perlindunganku yang maha kuasa. Saudara, mosok saudara-saudara, kita ini tidak bisa diangkat oleh firman Tuhan ini, saudara. Ya, saudara, saya beritahu ya, ada satu cerita. Cerita ini bisa dikatakan cerita konyol. Ya. Ada petani atau orang desa ya, biasa memikul kayu yang berat dari atas gunung itu turun untuk dijual. Ya, dipikul dari gunung itu, dia mesti berjalan kalau tidak salah jam 3, jam 4 pagi
sudah mikul itu nanti kira-kira jam 7 sampai di bawah. Memikul pikulan yang berat. Ya. Dan berbarengan dengan dia berjalan itu ada juga seorang petani, ya, membawa hasil ladangnya. Tetapi petani ini punya gerobak, punya kendaraan, punya kuda. Dia turun dengan kuda. Pak tani ini tidak perlu tidak perlu harus memikul sebab sudah bisa ditaruh di gerobaknya itu. Ya. Waktu Pak tani ini berpapasan dengan bapak yang memikul kayu berat itu, Pak tani ini bilang, "Pak, kok kasihan bapak ini belum sampai nggone wis menggeh-menggeh. Diluk-diluk berhenti karena capek memikul berat. Ayo naik di atas gerobak saya." Ya. Lah, bapak ini naik. Ya, naik. Terima kasih. Saya bisa naik gerobak sampai di bawah. Ya. Nah, sepanjang jalan itu, si Pak Tani ini kok dengar ada di belakangnya itu ada suara, Lantas Pak Tani itu noleh. Loh, kaget dia. Bapak itu walaupun di atas gerobak, itu kayu itu tetap dipikul. Jadi gerobaknya itu gerunjalan, ya. Jadi dia itu saking beratnya. Lantas Pak Tani itu berkata, "Loh Pak, Bapak itu sudah tak tolong nunggang gerobak supaya gak sampai berat. Kok isek dipikul?" Lah si tukang yang mikul kayu itu bilang, "Saya ini sudah mbok tolong, ya. Tetapi nek kayu ini tak taruh, membuat beban gerobak ini semakin berat. Maka itu walaupun saya naik tetap tak pikul." Nek menurut saudara yang mendengar ini perbuatan konyol atau tidak, saudara? Ini perbuatan bodoh atau tidak? Seharusnya kan dia taruh kayunya, dia bebas dari tekanan memikul tadi. Begitulah saudara, ya. Manusia itu tidak mengerti ayat 1 dan 2 ini, ya. Manusia tidak mengerti. Manusia masih memikul. Walaupun dia ngerti Tuhan Yesus memberikan kelepasan, kebebasan, keselamatan. Tapi karena pikiran kita itu sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan, kita itu masih mikul di tengah-tengah gerobak itu. Nah, itu orang yang bisa dikatakan konyol, bodoh, ya, dan tidak sadar.
Oleh sebab itu, saudara-saudara, ya, mari kalau kita mendengarkan firman Tuhan, buka hati kita supaya kita mengerti pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Kalau saudara percaya itu, saudara sudah diberi kemenangan. Sampai Tuhan memberikan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 itu Tuhan sampai tekankan ayat yang ke-7, dikatakan, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan terjadi kepada kamu. Ya. Saya ulangi lagi, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Orang boleh rebah di sebelah kiri kita, 10.000 rebah di sebelah kanan, tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, tidak akan terkena. Itu sebabnya, saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang mengerti, ya, mengerti kehendak Tuhan. Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk membebaskan kita. Kecuali Tuhan tidak ada yang bisa membebaskan kita. Hanya Tuhan. Kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh. Jangan seperti bapak yang mikul kayu tadi. Walaupun dia sudah berada di atas gerobak. Sebetulnya kan kayunya ditaruh. Dia bebas dari tekanan. Tapi kayunya masih dipikul. Dengan kata lain, walaupun kita ini sudah menjadi anak Tuhan. Kita ini sudah bebas. Tapi kita itu masih memikul. Nah, ya salah dewe, saudara. Ya. Nek saudara sampai menjadi anak Tuhan, mengalami banyak kesulitan. Sebetulnya kalau menurut kitab suci ya salah dewe. Wong Tuhan sudah memberikan kebebasan, kita tidak percaya. Apa sih artinya percaya? Percaya yaitu menyerah. Kalau bapak sing mikul kayu tadi sudah ditolong naik gerobak, sudah menyerah. Kayunya taruh, sudah dia duduk menyerah. Mari jemaat Tuhan yang kekasih, ya, kita mohon Roh Kudus memberikan pengertian yang jelas supaya kita memperoleh kekuatan, memperoleh iman dengan sungguh-sungguh
dan kita dibebaskan dari segala penderitaan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa yang di sorga, tolonglah Tuhan. Firman yang kami dengar ini supaya membuka mata rohani kami, membuka hati iman kami, bahwa pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau berkenan mendengar doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.